Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam semua teman-teman. Saya Angga, perwakilan dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini kita akan presentasi tentang sistem moneter, yang dimana dosen pengampu kita adalah Bapak Ivan. Di sini kita akan membahas tentang sistem moneter. Pengertian sistem moneter adalah pengaturan dan kebijakan keuangan negara secara menyeluruh. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Kelemahannya bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi, dan terkendala aliran keluar masuk dana serta ketidakstabilan permintaan uang. Konsep penting sistem moneter. Konsep uang yang pertama adalah definisi, fungsi, dan jenis. Kemudian ada bagaimana bank menciptakan uang, model penawaran uang, dan bank sentral bagaimana perannya mengendalikan suplai uang. Definisi uang. Uang merupakan stok aset yang dapat atau siap digunakan untuk melakukan transaksi, membeli barang atau jasa dari orang lain. Fungsi uang. Sebagai alat tukar, medium of change, kita menggunakan uang untuk membeli barang ataupun jasa. Yang kedua, sebagai penyimpanan kekayaan, store of value, mentransfer kemampuan membeli kemasan yang akan datang. Dan yang ketiga, sebagai satuan hitung, nilai unit of account, unit yang paling lazim digunakan untuk mengukur harga dan nilai suatu barang ataupun jasa. Jenis uang. Yang pertama ada uang fiat, tidak memiliki nilai intrinsic. Contohnya seperti uang kertas yang kita miliki. Yang kedua adalah uang komoditas, memiliki nilai intrinsic. Contohnya seperti emas, rokok di kem tahanan perang. Itu salah satu uang komoditas, bisa disebut uang komoditas. Kemudian jenis uang yang kedua itu adalah uang kartal, uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Contohnya uang kertas, rupiah, dolar, dan uang logam yang kita gunakan. Dan mungkin untuk Indonesia ya uang rupiah. Uang giral, dana yang disimpan pada bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, giro, bilet, surat, saham, dan lain-lain. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan. Lalu selanjutnya itu ada suplai uang dan kebijakan moneter. Yang pertama itu suplai uang, kuantitas uang yang tersedia di perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan moneter, kebijakan mengontrol atau mengendalikan suplai uang yang untuk membeli barang dan jasa. Lalu ada bank sentral dan pengendali di moneter. Yang pertama, kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral suatu negara. Bank sentral di US disebut Federal Reserve atau yang disebut dengan The Fed. Bank sentral di Indonesia disebut Bank Indonesia. Lalu selanjutnya untuk mengendalikan suplai uang, Bank Indonesia menggunakan instrumen operasi pasar terbuka atau yang disebut dengan open market operation, membeli dan menjual surat berharga. Perangkat kebijakan moneter, operasi pasar terbuka adalah pembelian dan penjualan surat berharga oleh pemerintah melalui bank sentral. Cadangan minimum yang disebut dengan reserve requirement adalah ketentuan jumlah cadangan minimum yang harus dipegang oleh suatu bank untuk menjamin simpanannya. Lalu selanjutnya yang terakhir dalam perangkat kebijakan moneter ada tingkat diskon, yakni suku bunga atas pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Sifat kebijakan moneter, take money policy atau kontraktif, yakni kebijakan mengurangi jumlah uang beredar. Easy money policy atau ekspansif, yakni kebijakan menambah jumlah uang beredar. Penawaran uang, yakni jumlah uang beredar yang terdiri dari semua uang kartal dan uang girial yang ada di tangan masyarakat dan bank. Uang kartal adalah uang yang diciptakan oleh pemerintah. Uang girial adalah uang yang diciptakan oleh bank umum karena memberikan
di mana Indonesia baru saja memproklamasikan dari Belanda merupakan masa teramat buruk bagi kondisi perekonomian yang dialami meskipun Belanda saat itu telah mengikuti secara de jure kedaulatan Republik Indonesia. Pada tahun itu, perkembangan perekonomian Indonesia amat sangat menyedihkan. Penyebab utamanya adalah hancurnya faktor-faktor produksi akibat perang. Defisit neraca perdagangan terjadi beberapa tahun itu. Selain itu, penambahan volume peredaran uang yang berlebih akibat pencetakan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan excess demand atau permintaan berlebih dari jumlah penawaran yang tetap dan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Volume peredaran uang telah mencapai 6 miliar untuk wilayah yang dikuasai Indonesia, sedangkan pada wilayah penguasaan Belanda jumlah mencapai 3,7 miliar pada tahun 1949. Pada tahun yang sama terdapat berbagai jenis mata uang yang beredar dalam masyarakat yang berbeda-beda. Nilai tukarnya mengakibatkan situasi moneter terjadi teramat kacau atau chaos dan membingungkan. Kebijakan-kebijakan keuangan negara di daerah tidak banyak pembedaan dengan kebijakan daerah penduduk Belanda. Anggaran belanja kedua pemerintahan terus-menerus defisit hanya untuk memenuhi kebutuhan perang dengan tanpa memperbaiki kondisi perekonomian yang saat itu inflasi terlalu tinggi. Fenomena aktual ekonomi internasional. Fenomena yang terjadi saat ini khususnya di kawasan ASEAN adalah penyatuan mata uang di antara negara ASEAN atau perancangan mata uang tunggal. Hal tersebut dilakukan karena mengingat adanya keberhasilan kawasan ekonomi Eropa memberlakukan kebijakan mata uang bersama. Salah satu contoh yang paling sukses dari proses penggabungan ini adalah keberadaan European Monetary Union atau EMU dan mata uang tunggal dengan European Central Bank atau ECB sebagai bank sentralnya. Fenomena atau ekonomi internasional. Berapa aspek tersebut adalah 1. Perdagangan antara wilayah. 2. Konsumsi perdagangan berdasarkan tipe produk. 3. Pola penggunaan ekonomi. Kelebihan sistem moneter internasional. Jika sistem moneter internasional dikatakan dengan emas, pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang, sehingga menjadi gampang bagi nilai tukar dan yang tetap dan menstabilkan inflasi. Tetapi dalam 4 abadi terakhir sejak sistem moneter internasional hancurnya, negara-negara mengadopsi sistem moneternya sendiri. Fenomena yang tidak memiliki contohnya sejarah dalam kerjasama antara negara yang dikenal sebagai sistem moneter internasional. Ketergantungan di antara sistem moneter internasional didukung oleh fakta bahwa keseimbangan rencana pembayaran suatu negara saling berhubungan antara satu dan lainnya. Kebijakan devaluasi nilai mata uang. Devaluasi mata uang yang adalah tindakan menurutnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Selama ribuan tahun negara-negara telah mematok mata uang mereka terhadap salah satu logam mulia, emas atau perak, atau terhadap mata uang lainnya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7 tentang sistem moneter. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita akan buka pertanyaan pada forum diskusi e-learning pertemuan 21. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi kami, mohon dimaafkan, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.